Rabu malam di acara kita konsultasi, kajian dan konsultasi online mengenai pembagian waris sesuai syariah. Dan ini adalah sebuah ilmu yang memang banyak kalau dibilang ditinggalkan sih mungkin bukan ditinggalkan, tapi belum dipahami secara sempurna oleh banyak orang, sehingga akan baik kalau kita dalami dan selami dan pelajari lebih dalam lagi. Seperti di minggu-minggu sebelumnya, dipersilahkan nanti para jemaah jika ada yang ingin bertanya, bisa menggunakan aplikasi yang ada di dalam chat box di aplikasi Zoom ini, atau langsung bertanya kepada Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari. Juga para pemirsa kami, para pendengar dan para penikmat acara ini yang live di Facebook, juga bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaannya di Facebook chat. Insya Allah nanti akan disampaikan dan saya bacakan kepada Ustadz dan akan dijawab juga sehingga menjadi pemahaman bagi kita semua. Saya kira sebagai pembuka itu dulu dari saya Ustadz. Kita mulai dengan kajian dulu, barangkali Ustadz dipersilahkan. Tafadhol, Ustadz. Ya, insya Allah. Share materi dulu ya, wah. Saya masih disable ini. Oh, saya sebentar Ustadz. Saya masih disable nih. Saya jadikan ini kan Ustadz jadi co-host. Sudah. Iya, sudah Ustadz. Sudah, baik. Sesuai janji kita pada pertemuan yang lalu, kita sedikit bahas tentang ini ya, tentang nasab dan pengharaman adopsi ya. Ya. Supaya kita paham tentang siapa sebenarnya ahli waris kita, siapa yang bukan termasuk ahli waris kita insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nanti bertanya jawab ria terkait dengan hal-hal yang menyangkut masalah bagi-bagi warisan sesuai dengan syariat. Insya Allah hari ini saya tambahkan sedikit tentang bagaimana perhatian Islam terhadap keberadaan nasab seseorang. Termasuk juga kenapa sih adopsi itu diharamkan dalam Islam itu. Ya, yang diharamkan yang seperti apa yang disebut dengan mengadopsi anak itu. Ya. Baik, kalau kita bicara tentang pertalian nasab, ya, di mana nasab itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nasab tidak akan hilang sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kita akan dipanggil berdasarkan nama bapak-bapak kita itu. Ya, karenanya nasab itu muncul dari sebuah pernikahan yang sah. Ya, sehingga di situ ada keturunan, adanya nasab, dan itu bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada setiap kita. Dengan adanya nasab, maka hubungan antara seseorang dengan ayahnya misalnya, terjadilah hubungan saling mewarisi. Kalau si wanita ini mau menikah, anaknya wanita misalnya, maka si ayahnya adalah orang yang pertama kali memiliki kewenangan untuk menjadi wali nikahnya. Dan bahkan di situ sang ayah berkewajiban untuk menafkahi ya anak daripada hasil pernikahan yang sah berdasarkan aturan di dalam syariat Islam itu sendiri. Nah, karenanya seorang anak itu termasuk bagian daripada ayahnya, begitu juga ayah bagian daripada anaknya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana mata uang logam yang disebut uang itu kalau memang depan belakang itu ada gambarnya, kurang lebih begitu. Ya, tidak bisa dipisahkan antara hubungan ayah dengan anak, anak dengan ayah. Ketika terjadi perceraian saja, yang bercerai itu pernikahannya. Ya, yang hancur itu pernikahannya, sehingga yang rusak sebab mewarisi karena adanya perceraian. Tapi hubungan antara anak dengan orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah bercerai, maka tidak akan hilang sampai hari kiamat. Hatta misalnya si ayah yang telah bercerai dengan ibunya, ya, dia wafat,
Yang dapat warisan ya anaknya, Anaknya. mantan istrinya enggak, gitu kan? Ya. Atau ibunya wafat, ya mantan suaminya enggak dapat warisan, tapi anaknya dapat warisan. Begitupun yang wafat anaknya, maka kedua-duanya akan mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh sang anak ini. Maka hubungan nasab itu tidak bisa dipisahkan ya. Sebagaimana anak bagian daripada ayahnya, termasuk juga ayah bagian daripada anaknya itu sendiri. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjabarkan ya tentang masalah nikmat yang Allah berikan, salah satunya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan. Dan dialah pula Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan manusia dari air. Lalu kemudian ya faja'alahu nasaban wa sihran. Lalu dia menjadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah. Musaharah ini pernikahan. Ya, adanya pernikahan, kemudian berketurunan, wa kana rabbuka qadira, dan Rabbmu adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi Masya Allah ya, nasab itu muncul dari adanya sebuah ikatan pernikahan, dan itu bagian daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syariat, di dalam Islam, bagaimana Islam melarang orang tua yang mengingkari nasab anak mereka. Misalnya ada ayah gitu, seorang suami mengingkari anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Maka ketika si ayah berikrar dia tidak mengakui keberadaan anak yang di dalam janinnya itu bukan bagian daripadanya, maka putus hubungan dia dengan si anak ini. Ya, sampai demikian itu. Ya, putusnya orang tua, ayah kepada anaknya ketika si ayah ini mengingkari ya nasab atau anaknya sendiri. Padahal ini sesuatu yang termasuk bagian daripada dosa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ada anak yang menisbah-nisbahkan seorang laki-laki yang bukan bapaknya sendiri. Ya, ini pun juga syariat melarang. Ada seorang ayah atau orang tua mengingkari nasabnya sendiri atau mengingkari anaknya sendiri, atau ada seorang anak menisbahkan nama bin atau binti yang bukan bapaknya sendiri. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'ah adkhalat 'ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' walan yudkhilaha Allahu jannatah. Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam satu keluarga, ya dia mengadopsi anak gitu, yang anaknya itu diaku-aku sebagaimana seperti anak kandung sendiri gitu kan, padahal dia bukan termasuk daripada keluarga itu, ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkannya ke dalam surga itu. Ya, jadi keharaman tentang mengadopsi anak itu manakala si anak ini dihilangkan nasabnya. Ya, jangan sampai kita menghilangkan kebaikan sudah merawat anak. Ya, anak orang dibuang. Kita yang ngerawat, tiba-tiba itu orang tua datang ngaku-ngaku itu anaknya. Kita ngancem gitu, ya. Sampai kemudian menghalangi supaya orang tua aslinya untuk tidak lagi perlu menengok-nengok si anak ini. Nauzubillah min dzalik. Ini satu perbuatan dosa besar di hadapan Allah, bahkan dalam hadis ini menggunakan kata lan, ya. Kata lan ini kata orang Betawi bilang never gitu kan. Tidak akan pernah dia bisa ya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuma rajulin jahada waladah wa huwa yanzuru ilaih. Ya, dan laki-laki mana saja mengingkari anaknya sendiri padahal dia tahu itu anaknya, gitu kan. Ihtajaballahu minhu wa fadahahu ala ru'usal awwalin wal akhirin. Maka dia akan terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukan di hadapan orang banyak pada waktu itu. Ya. Jadi kehinaan yang Allah timpakan kepada orang-orang tua yang tidak mengakui nasabnya sendiri atau anaknya sendiri. Begitu juga kalau ada ya seorang anak yang menyebut-nyebut ya nama bin yang bukan bapak aslinya.
Kalau tadi ini menyangkut masalah orang tua angkat gitu ya. Nah, ini syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain daripada orang tuanya sendiri. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manidda'a ila ghairi abi, siapa saja yang mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri, ya wa huwa ya'lam, padahal dia tahu itu bukan bapaknya itu, fal jannatu alaihi haram, maka haram surga baginya. Jadi masya Allah ya. Jadi bagaimana perhatian Islam itu terhadap nasab, ya sampai kapanpun tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat sekalipun. Ya, karena kita akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama ayah-ayah kita. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, ya, manidda'a ila ghairi abih, barang siapa yang mengaku ayah pada selain daripada ayahnya sendiri, fa'alaihi la'natullah al-mutatabi'atu ila yaumil qiyamah, maka laknat Allah akan terus mengikuti orang ini sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ada orang yang membenci nasabnya, ya. Ada orang yang tidak pengen punya ayah miskin, ayahnya buruk rupa dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang mengingkari nasab padahal dia tahu bahwa itu adalah ayahnya. Termasuk juga perilaku orang-orang tua angkat yang suka menipu dalam tanda kutip. Semenjak kecil ditipu itu anak. Dibuat akte palsu, gitu kan, seakan-akan dia termasuk bapak aslinya padahal bukan. Ya, maka ini termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Ya, nah ini pernah terjadi di masa Rasulullah ketika beliau mengangkat Zaid bin Harithah dinamakan Zaid bin Muhammad karena saking sayangnya beliau kepada Zaid. Ya, nah ketika itu turunlah ya ayat yang pernah Allah sampaikan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang teguran Allah agar ya anak-anak angkat itu ya dipanggil dengan nama bapak-bapak mereka. Nah, itu ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5 itu. Ya, ud'uhum li'abaihim. Panggilan mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Karena itulah yang adil di sisi Allah, gitu kan? Ya. Ya. Nah, ini kan masya Allah, sehingga kita harus paham bahwa pengharaman adopsi dalam Islam adalah yang dimaksud adalah kita tidak boleh menisbah-nisbahkan nama bapak ya seakan-akan sebagaimana nisbah ayahnya ya padahal kita bukan termasuk bapak kandungnya, sekalipun untuk anak kita pelihara layaknya sebagaimana anak kandung sendiri. Tapi sekali-kali di sisi Allah Subhanahu wa taala dia termasuk orang lain, ya bukan ahli waris kita. Ya maka ketika bapak angkatnya meninggal dunia, ya tidak ada saling mewarisi dan anak angkat ini tidak mendapatkan harta warisan. Ya dia bisa mendapatkan harta daripada orang tua angkatnya akibat turunan hibah atau turunan adanya wasiat. Kalau hibah itu bebas diberikan berapa saja, tapi kalau wasiat maksimal hanya sepertiga saja. Nah kemarin pertemuan yang lalu kita menghadapi masalah tuh ya. Ada 3 anak angkat yang menguasai harta orang tua angkatnya. Padahal si orang tua angkat ini memang nggak punya keturunan, dia punya saudara banyak. Iya. Maka saya sampaikan dengan tegas bahwa si anak angkat ini nggak tahu diri dia. Ya justru semenjak kecil dirawat sama orang tua angkatnya. Sampai punya pendidikan yang cukup tinggi. Ya sudah berumah tangga pula. Gitu kan? Ya, tapi kemudian setelah ayah angkatnya meninggal dunia, justru dia berbuat zolim kepada saudara-saudara bapak angkatnya yang hubungan kekerabatan ini tidak akan hilang sampai hari kiamat. Jadi gini coach, nggak ada mantan saudara kagak ada. Ya, mantan babeh, mantan anak kagak ada. Ya, mantan laki, mantan bini ada. Ya, bisa. Ya, karena itu terkait dengan adanya perceraian. Nah, jadi Masya Allah ya, ini baru sekelumit saja tentang masalah perhatian Islam terhadap nasab gitu ya. Ya mudah-mudahan karena nasab ini kan salah satu sebab mewarisi. Kalau bapak ibu gerdek sama anak itu nggak bisa dihapus hak mereka. Ya misalnya ada ibu yang kesel sama anak yang pertama nyusahin, morotin orang tua. Ya bahkan melemparkan aib kepada kehormatan keluarga jadi tercoreng-moreng misalnya gitu ya. Ya, banyak. Ini kemudian nggak bisa dihilangkan dengan hanya sekedar ucapan. Nanti Pak Notaris catat ya, kalau nanti saya mati,
jangan bagi warisan saya sama si fulan, saya gedek banget sama dia, nggak bisa. Ya, sekalipun misalnya ya kita keselnya terhadap anak atau anak ribut sama orang tuanya atau suami istri berselisih begitu hebat, selama masih terjadi ikatan pernikahan, selama dia tidak, si nasab ini tidak membunuh warisnya, dia masih muslim, tidak beda agama, tidak murtad daripada Islam, maka dalam hal ini nasab, hubungan pernikahan adalah hubungan yang pasti mendapatkan harta warisan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kot sebagai tambahan materi pada kesempatan hari ini, karena kita juga nggak bisa melenceng daripada tema kita hari ini ya. Iya, Ustaz. Bahwa hari ini ya konsultasi bagi warisan sesuai dengan syarat. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal kalau ada hal-hal. Tapi ini kan memang sangat tak berkait ya Ustadz ya, karena bagaimanapun juga nasab ini akan sangat menentukan siapa yang menjadi ahli waris inti dan juga nanti dan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak gitu ya Ustadz. Nah, menarik juga Ustadz karena banyak dalam budaya masyarakat kita ini bahkan di keluarga saya juga ada mengangkat anak begitu misalnya Ustadz ya. Nah, taruhlah seorang anak laki-laki gitu. Lalu kemudian ini kalau kaitannya waris sebentar lagi kita bahas. Tapi ini ada penasaran aja saya nih. Waktu menikah itu yang menikahkan memang kan laki-laki dia tidak dinikahkan, tapi dia salaman sama calon mertua. Nggak perlu wali, dia kan salaman sama calon mertua kan gitu ya Ustaz ya. Ijab kabulnya begitu. Tapi waktu ijab kabul itu dia menyebut namanya bin ayah angkatnya. Itu bagaimana pernikahannya ya Ustaz? Iya, jadi ulama gini memandang bahwa apakah seseorang ketika dia mengucapkan ijab kabul dengan menyebutkan bin sekalipun itu termasuk bin bapak benernya sendiri, apakah termasuk bagian daripada rukun nikah? Ya, padahal tanpa menyebutkan bin pun juga sah hukumnya. Contoh misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan anak seorang laki-laki. Misalnya ada bapaknya nih, ya kan? Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang ini nih, gitu, sampai sebutin namanya. Jadi itu anak perempuannya ada di sebelah. Ditunjuk. Saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya. Dia orang itu, misalnya gitu. Ya, secara akad itu sah. Ketika si pengantin laki-laki mengatakan ya kabulnya, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya berangkat dari situ tanpa menyebutkan bin yang tidak sesuai, misalnya ada bin yang bukan bapaknya. Nah, ini ada hukum yang lain ya. Artinya pernikahannya sih tetap sah sebenarnya. Nggak ada masalah karena menyangkut masalah apakah itu termasuk bagian daripada persyaratan ketika orang mengucapkan sighah ijab dan qabul tadi. Ya, jadi bukan persyaratan. Jadi menyebutkan bin itu bukan persyaratan. Cuma karena kehati-hatian kita, ya ada beberapa kawan-kawan yang juga pernah begitu, pada akhirnya mereka merasa udah deh kita menikah ulang saja, tajdidun nikah. Ya, tajdidun nikah ini mengulang akad gitu ya, untuk menyempurnakan. Padahal secara hukum ya sebenarnya nggak ada masalah. Cuma setelah kejadian itu ya, jadi kita semakin hati-hati sebenarnya. Ya, jangan sampai kita menisbahkan nama yang bukan bapak kita. Jadi kalau yang sebaliknya anak angkatnya yang perempuan nggak boleh dinikahkan oleh ayah angkatnya kan Ustaz ya? Bisa juga ketika dia mendapatkan akad at-taukil namanya. Jadi akad at-taukil itu akad perwakilan. Misalnya gini, siapa sih yang menikahkan anak wanita ini? Misalnya kasus anak zina misalnya gitu ya. Anak zina sementara masyarakat tahunya bahwasannya anak zina itu nggak nyambung nasabnya dengan bapak biologisnya. Betul, selama ibunya tidak dinikahi. Tapi ketika ibunya dinikahi, sekalipun itu anak sudah lahir dan sudah besar, maka nasab ini akan otomatis ada ketersambungan kepada bapak biologis yang menjadi bapak nasabiahnya itu. Contoh, kenapa sih sampai ulama ada yang menyatakan itu? Sekarang dilemanya begini. Anak zina ketika dia lahir lewat
di luar pernikahan, itu pertanyaannya adalah apakah dia ada hubungan mahram dengan bapak biologisnya. Gitu kan? Dia punya hubungan mahram nggak? Enggak. Padahal kemahraman itu kan muncul karena musyawarah tadi, ayat tadi kan. Pernikahan ya. Karena pernikahan muncul nasab, akhirnya ada ayah kandung dengan anak gitu kan. Hasil pernikahan maka terjadilah mahram mu'abbad namanya. Jadi mahram selama-lamanya dia nggak boleh nikah antara ayah dengan anak kandungnya. Tapi bagaimana dengan anak yang lahir di luar pernikahan, anak zina ini? Ya, apakah dia punya hubungan kemahraman dengan bapak biologisnya? Ya, ada mengatakan ulama, oh iya, ada hubungan kemahraman. Ya, berarti kalau sudah ada hubungan kemahraman, bagaimana dengan adanya ayat, adanya dalil tentang hubungan kemahraman itu disepakati oleh ulama adalah nasab itu muncul akibat adanya pernikahan yang sah. Sementara perzinaan tuh nggak muncul. Terjadi perdebatan. Satu sisi ada sebagian mayoritas ulama Syafi'iyah yang memandang bahwa perzinaan itu tidak bisa memunculkan nasab, kemahraman, ya, kecuali adanya pernikahan itu. Nah sekarang kalau terjadi dua pendapat gitu serba dilema kan. Anggaplah misalnya gini, anak yang dianggap tidak memunculkan kemahraman berarti bapak biologisnya bisa menikahi anak hasil zinanya sendiri. Masya Allah. Karena kemahramannya nggak muncul, ya, gitu kan. ya, sehingga bagaimana? Bisa, ya. Iya. Nah sehingga disitulah ada pendapat yang menengahi dalam hal ini. Kalau si ayah biologisnya menikahi ibunya, sekalipun itu anak hasil zinanya sudah besar, sudah dewasa, dia mau menikah, bisa aja bapak biologisnya jadi wali kalau dia sempat nikahin emaknya itu. Ya, dengan pernikahan yang sah maka akan ada ketersambungan nasab di situ. Ya, nah ini orang jarang banyak tahu nih, gitu ya. Iya. Nah, jadi dengan adanya pernikahan yang sah nyambung, maka dia bisa menjadi wali, kemudian muncul sebab mewarisinya, gitu kan. Ya. Alasan yang paling mendasar apa? Nasab itu yang lahir akibat adanya pernikahan yang sah, atau misalnya ada orang yang lahir nggak bisa milih. Coach Andri kan nggak bisa milih lahir di perut ibu yang mana gitu ya. Artinya itu kan takdir dari Allah. Begitu juga anak-anak yang lahir daripada hasil zina. Dia nggak bisa milih, karenanya dia tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Nah, nasab itu penting. Kalau nasabnya jadi hilang, padahal bapak biologisnya telah menikahi ibunya, ya walaupun terjadi perdebatan tentang batasan waktu yang bisa dinisbahkan ya dengan bapak biologisnya dalam usia kehamilan, tapi pada intinya ulama ada yang menyatakan bahwa pada saat si bapak biologisnya ini menikahi ibunya, maka disitulah terjadi ketersambungan nasab. Ya, nah ini bisa saja ada jalan pertama, dia minta kepada bapak biologisnya untuk nikahin ibunya, maka bapak biologisnya bisa jadi wali, ya. Atau misalnya dia nggak mau repot-repot, ya. Wali dia siapa? As-Sultan, waliyun man la waliyalah. Ya, kepala negara, khalifah, Amirul Mukminin itu menjadi wali bagi mereka yang menikah nggak punya wali. Ya, nah kasus misalnya bapak angkat nih, saya ngangkat anak perempuan misal ya. Saya mau menikahkan dia jadi wali, gampang, minta aja perwakilan dari bapak penghulu itu. Sebagai panjangan tangan pemerintah. Ya udah, saya kan mengambil akad taukil itu. Mewakilkan untuk bisa menikahkan anak angkat misalnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi sekali lagi ini mempertegas tadi buat para jemaah yang baru bergabung dengan kita. Tadi topik kita kali ini spesifik tadinya adalah terkait dengan nasab. Bagaimana nasab itu menentukan siapa yang menjadi ahli waris kita, siapa yang bisa saling mewarisi dan siapa yang tidak saling mewarisi. Salah satu topik yang tadi sempat dibahas agak panjang adalah terkait dengan anak angkat. Ya, bahwa anak angkat itu ya tidak boleh dinasabkan dengan nama ayah angkat atau bapak angkatnya ya. Dan sebaliknya juga kalau anak kandung ya harus tetap diaku anak kandung. Bagaimanapun dia sebenci-bencinya seorang tua kepada seorang anak kandung itu tetap mendapatkan hak sebagai ahli waris jika terjadi kematian orang tua. Betul. Dan sebaliknya juga
sebaliknya juga kalau si anak yang dibenci itu meninggal dunia, orang tuanya juga bisa menjadi Dapat warisan. waris. Ya, Iya. jadi tidak ada urusan suka atau tidak suka. Warisan ilmu waris ini sangat jelas dan sangat adil tadi pembagiannya kepada Ya. karena itu sudah dibagi oleh Allah. Ya, jadi ini hanya sebagai kesimpulan, sebagai pengantar kajian kita untuk hari ini. Dipersilahkan jika jemaah sudah ada yang ingin bertanya, langsung bisa menuliskan pertanyaan melalui chat box yang ada di aplikasi kita di Zoom, atau bisa langsung menghidupkan mikrofon dan langsung bertanya kepada Ustadz. Baik itu yang ada kaitannya dengan topik kita hari ini mengenai pembagian waris yang ada kaitannya dengan nasab, anak angkat, atau anak zina, atau apapun, atau hal-hal yang masih ada kaitannya dengan masalah-masalah waris yang sedang Bapak Ibu, para jemaah sedang hadapi dan mungkin ingin mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Dipersilahkan jika sudah ada yang ingin bertanya. Ayo langsung. Baik, ini di Facebook ada yang udah bertanya nih Ustadz. Silakan. Nitip bertanya, kalau Bapak sudah meninggal, Ibu masih hidup, apa warisan wajib dibagi? Nah, begitu pertanyaan sederhana nih. Sederhana ya, tapi jawabannya panjang juga nih. Iya. Jadi gini ya, yang namanya waris itu adalah kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Misalnya ada seorang yang wafat namanya pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Berarti ada pewaris, ada ahli waris, ada al-maurus, ada hartanya. Jadi kalau tiga ini yang disebut dengan rukunnya terpenuhi, wajib. Ya, tapi persyaratannya bagaimana? Yang punya harta kudu wafat dulu, ahli warisnya hidup. Ya, kemudian juga tidak adanya mawani'ul irsi, tidak adanya penggugur hak waris ya yang ada pada ahli waris itu sendiri. Nah, jadi pada saat ayah meninggal dunia, ya kemudian si ibu masih hidup, gitu kan? Kadang-kala orang nih tumpang tindih gitu. Ketika ayah wafat mau bagi warisannya juga cuman sepetak rumah yang ibu tinggal di situ. Kadang-kadang kadang-kadang begitu ya. Iya. Jadi misalnya ada kesungkanan ya bertanya kepada ibu gitu ya. Iya. Padahal kan yang mau kita bagi warisan itu adalah warisan harta yang dimiliki oleh almarhum ayah, gitu kan. Ya. Nah, cuma apakah bisa menunda pembagian harta warisan ketika yang antum tadi sampaikan, Coach ya? Ya. Ketika rumahnya ukurannya 4L gitu ya. Mana-mana lo lagi saking sempitnya tuh rumah. Ya, akhirnya mau bagi juga sarang berapa potong tuh rumah, nggak ada harganya. Nah, sehingga bisa saja terjadi penundaan gitu kan dengan alasan yang bisa diterima oleh syar'i. Ya, yang penting setiap ahli waris itu punya pemahaman bahwa setiap ahli waris itu sudah paham betul berapa sih saham yang Allah berikan kepada masing-masing ahli waris itu. Ya, justru kalau tidak membicarakannya berarti tidak memusyawarahkannya. Kalau tidak memusyawarahkan warisan, otomatis kita nggak akan tahu si mayit punya hutang atau tidak. Bener ya? Kan nggak akan bisa terungkap. Yang repot kalau sempat ada hutang ya Ustadz ya? Ya, nggak repot sih. Yang repot tuh punya hutang nggak punya duit gitu kan. Punya hutang hartanya kagak ada. Ini yang repot. Tapi kalau seandainya si mayit itu punya hutang, kemudian dia meninggalkan harta, maka salah satu kewajiban ahli waris harus membayarkan hutangnya dari harta yang dia tinggalin. Iya. Nah sekarang kalau hartanya ditahan-tahan, lalu bagaimana dengan hutang si almarhum ini? Padahal dia punya harta sejatinya gitu ya. Tapi karena kalau dijual kita mau tinggal di mana itu dilematis sebenarnya. Tapi satu sisi punya kewajiban juga untuk segera menyegerakan pembayaran hutangnya si mayit daripada harta yang ditinggalkan itu. Iya. Kalau toh ujungnya ternyata kata orang sebelah sono amsyong gitu ya. Kemudian jadi nggak dapat apa-apa gara-gara hartanya segitu-gitu doang buat bayar hutang aja nggak cukup. Ya udah, yang penting kewajiban kita telah dilaksanakan. Itu kira-kira Coach ya. Jadi memang yang dibagi warisan itu siapa yang wafat. Ya, jadi dalam dia. Dan ini pertanyaannya kan tadi lebih tegasnya adalah apakah warisan wajib dibagi? Wajib atau boleh ditunda? Itu mungkin maksudnya gitu kali Ustaz. Ya, apa namanya? Ini kan satu apa namanya? Penempatan hukum yang berbeda sebenarnya. Antara kewajiban dengan apa tadi? Penundaan gitu ya. Penundaan ya. Jadi yang disebut dengan wajib itu
ya minimal kan ada harta-harta yang memang liquid. Ya. Ya, harta yang bisa langsung dibagi, ada harta yang misalnya berupa properti. Ya, nah ini kalau misalnya ditunda, padahal itu sebuah kewajiban, biasa kan muncul banyak mudorot, banyak mafsadat. Ya, biasanya apa? Riwayat kepemilikan harta itu menjadi kagak jelas. Rumah sudah berubah bentuk karena direnovasi sama salah satu anak. Ya, surat-suratnya mungkin udah nggak di tangan lagi, tapi sudah digadaikan ke pihak pegadaian. Ini kan jadi masalah itu kan. Nah, sehingga hal yang paling penting adalah menyegerakan bagian harta warisan. Mana yang bisa dibagi, bagi. Mana yang bisa ditunda secara hukum syar'i, misal rumah segitu-gitunya, anak masih kecil. Ya udah biarin aja tinggal di situ dulu deh. Ya, apalagi ahli warisnya hanya menyangkut istri dan anak-anak saja. Itu lebih aman. Tapi yang jadi masalah kalau ahli waris ini menyangkut pihak yang lain. Misalnya bagi mereka yang nggak punya anak laki, punya anak perempuan, ayah nggak ada, ayah si mayit maksudnya ya. Nah, ketika seorang meninggal dunia tidak punya ayah, nggak punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan, maka ini akan melibatkan jalur ukhuwah. Saudara-saudaranya si mayit itu berhak mendapatkan warisan. Nah, sekarang bagaimana kalau rumah itu ditahan tidak dibagi? Berarti ada menggantung itu hak orang lain, hak daripada jalur saudaranya si mayit. Itu yang jadi masalah, makanya harus segerain. Saya khawatir kalau tiba-tiba ada yang wafat kemudian, ya, akhirnya makin sungkan lagi kita bicara waris, yang harusnya manfaat jadi nggak manfaat. Atau karena mungkin asetnya juga bisa jadi hilang ya, misalnya terbakar rumahnya gitu. Bisa aja, atau nggak ada jaminan kita kan. Iya, itu juga. Jadi mensegerakan itu jauh lebih baik daripada menunda. Itulah prinsipnya gitu ya, Ustaz. Iya, karena memang ini hak Allah kan, harus segerakan. Yakin ketika kita menyegerakan bagian harta warisan semata-mata karena tunduk terhadap aturan Allah, di situ ada maslahat yang dominan. Nggak ada orang bagi warisan rugi, nggak ada. Orang dikasih harta masa rugi. Yang rugi itu dapatnya dikit doang, gitu kan. Ya pengen banyak gitu. Yang ini yang masalah nih, serakah dia namanya itu. Iya, itu nafsu. Ya kalau serakah muka lo jauh gitu ya. Jangan jauh-jauh mukanya. Biar gampang dilauk. Baik Ustadz, mudah-mudahan terjawab buat penanya kita di Facebook. Berikutnya kita kembali ke Zoom. Ada pertanyaan dari Pak Amir Zaman, Amitatur. Izin nanya, seorang wanita wafat meninggalkan seorang saudara perempuan, dua keponakan laki-laki, putra dari saudara perempuan. Hanya itu. Orang wanita wafat meninggalkan saudara perempuan, ya. Artinya nggak ada yang lain lah nih kita asumsikan gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya mau diklarifikasi, Pak Amir bisa menghidupkan mikrofon untuk menjelaskan kepada Ustaz jika ada yang ingin diklarifikasi. Saya sudah ketemu nih. Silakan. Sudah paham nih. Jadi ada seorang wanita wafat meninggalkan saudara perempuan, berarti cuma satu saudara perempuan kandungnya ya. Dan dua keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Nah, siapakah ahli warisnya? Yang menjadi ahli waris hanya saudara perempuannya saja. Ya, dia mendapatkan bagian ashabul furud, setengah bagian. Sebagaimana kias anak perempuan. Karena kebetulan si wanita ini nggak punya keturunan, dia malah punya saudara, maka saudara perempuannya mendapatkan setengah bagian. Nah, setengah bagian ini kemana? Nggak bisa dibagi ke keponakan dari saudara perempuan. Karena keponakan dari saudara perempuan bukan ahli waris si wanita ini. Nah, berarti harus dicari siapa selain daripada itu. Ya, saudara laki-lakinya nggak ada, ponakan laki-laki dari saudara laki nggak ada, pamannya ada nggak paman? Ya, saudara ayahnya si wanita ini. Kalau ada pamannya, maka setengah bagian menjadi bagian asabah untuk pamannya. Kalau pamannya nggak ada, bagaimana Ustaz? Anggaplah misalnya kita nggak mau cari-cari, saya menjawab sesuai dengan kasusnya. Sebagaimana Syekh Amir, beliau menyampaikannya sesuai dengan apa yang ada di sini. Maka setengah bagian itu akan kembali lagi kepada si saudara wanita. Dia mengambil bagian ashabul furud setengah, mendapatkan asabah juga setengah. Ya, jadi menang banyak gitu ya. Kalau sama sekali tidak ada ahli waris yang lain ya, Ustaz ya? Iya, nggak ada lagi. Nah, sekarang terus bagaimana dua ponakan laki-laki ini dari saudara perempuannya? Dia kan pasti akan, ya biasalah kalau nggak dapat bagian suka nyanyi ke sono kemari. Enak banget itu, encing kita, ya kan? Dia dapat bandit semuanya gitu kan.
Nah, ini untuk mengingatkan tali silaturahim, boleh saja si saudara wanita ini bagi-bagi dah. Jangan dimakan semuanya, gitu kan. Kalau sudah jatuh ke dia semua, maka dia boleh menghadiahkan kepada dua keponakan laki-lakinya untuk menyambung tali ikatan silaturahim itu. Itu kira-kira Coach ya. Saya ada pertanyaan private ini, boleh saya baca ya? Silakan Ustaz. Baik, dari Anggre ini, ya. Saya seorang istri, suami saya baru meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhum ya. Semoga meninggalkan anak dan istri saleh dan saleh insyaallah. Amin ya Allah. Sewaktu saya menikah dengan suami saya, status suami saya seorang duda dengan 2 anak. Nah, anaknya ini nggak dijelasin laki atau perempuan. Sementara saya ini belum memiliki keturunan, ya. Dan saat saya menikah dengan suami, status saya masih bekerja, jadi gaji saya tercampur dengan gaji suami. Oh, ini disebut dengan joint income ini. Ya, pemasukannya digabung aja gitu kan. Ya. Bagaimana pembagian warisan suami sekarang ini? Sementara warisan hanya rumah yang saat ini saya tempati. Jadi gini, ya. Ketika seorang suami wafat, dia meninggalkan anak walaupun dari istri yang lama, istri yang pertama. Maka itu adalah anaknya suami. Saya nggak tahu ini anak laki atau perempuan. Ya, saya nggak tahu nih karena di sini nggak dijelasin. Ya, nah untuk bisa memisahkan atau menentukan siapa harta punya siapa gitu. Ya, maka ini penting sekali kalau misalnya joint income campurnya itu satu rekening, ya, atau bagaimana kan gitu. Ya. Ya, nah ini kalau seandainya bercampur semenjak menikah gitu ya. Semenjak nikah udah nyampur hartanya. Tapi yang disebut dengan harta nyampur itu apa? Apakah yang likuid saja? Misalnya gaji yang kebetulan nyampur. Nah, berarti kalau ada uang yang sifatnya bisa langsung dibagi, ini bisa dibuat 2 bagian dulu. Ya, ada persentase itu. Kira-kira istri ini bekerja semenjak kapan? Kemudian yang kumpul di situ uangnya dicampur jadi satu itu bisa dicatat atau tidak. Kemudian ada tidak dari uang yang bercampur tadi membeli sesuatu ya barang yang bisa terlihat yang diambil manfaatnya, misalnya mobil, ya, beli tanah lagi gitu ya. Itu kalau begitu ada namanya harta mustarokah. Harta dengan saham bersama antara suami dengan istri. Nah, cuma ini memang cukup pelik juga ini, karena memang harus cermat, jangan sampai harta warisan yang dibagi itu ada harta istri yang dibagi menjadi warisan, jangan sampai gitu. Karena yang murni dijadikan sebagai harta warisan adalah harta yang menjadi milik sempurna almarhum suami. Ya, jadi sebelum bagi-bagi warisan gitu kan, ya maka ini penting untuk menentukan objek warisannya si suami yang mana saja. Sayangnya kita boleh nggak nih berinteraksi dengan Mbak Anggri apa ini? Monggo silakan mungkin Mbak Anggri atau Bu Anggri mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Saya yang tanya. Iya, gimana? Jadi, dulu saya bekerja. Iya. Tapi nah itu dia namanya saya nggak kepikiran macam-macam ya, jadi rekening saya sama suami itu saya gabung, maksudnya jadi gaji itu masalahnya udah nggak kepikiran macam-macam, nggak sampai segitu, jadi gaji saya masuk saya simpan, tapi memang sama-sama, jadi kebutuhannya masing-masing tetap pakai, kadang beli kebutuhan pakai uang suami, kadang juga saya, dan nggak, namanya kita manusia nggak berpikir macam-macam. Nah itu deh Ustaz, anak itu yang ditinggalkan 1 perempuan 1 laki-laki Ustaz. Oh gitu ya. Nah jadi gini Bu, kalau misalnya memang taruh di satu rekening, berarti kan kita bisa menelusuri kapan waktunya Ibu gajian masuk ke rekening itu, kan bisa dicatat. Ya bisa dicatat. Kemudian uang yang diambil berapa, untuk apa, insya Allah, karena Ibu kan termasuk salah satu pasangan yang masih hidup, kan artinya bisa menjadi rujukan untuk menentukan harta suami berupa uang yang nyampur tadi. Nah sekarang pertanyaannya, dari uang itu Ibu menghasilkan apa?
Misalnya suami istri hartanya gabung, ibu sudah menghasilkan harta apa dari harta bersama tadi? Misalnya membeli sesuatu yang punya nilai, gitu ya. Misalnya kalau memang tidak ada ya cuma kebutuhan hari-hari saja, ya tinggal ditelusuri mana hartanya istri, mana harta suami. Jangan sampai anak-anak daripada pihak suami justru memakan harta warisan yang masih bercampur dengan kepemilikan istrinya. Ya, itu namanya hukumnya haram, gitu kan? Kenapa? Karena dia tidak atau belum murni menjadi harta warisan pada saat harta itu masih bercampur dengan milik orang lain. Nah, jadi itu gimana? Susah juga karena udah tercampur tuh susah menelusurinya. Berapa tahun kira-kira bercampurnya, Bu? Sekitar 4 tahunan, Ustadz. 4 tahun itu belum lama loh, Bu. Iya, karena saya juga menikah baru 7,5 tahun, terus suami sakit baru 40 hari meninggalnya, Pak Ustadz. Gitu ya. Nah, berarti dalam kondisi sakit berarti suami sudah tidak produktif gitu ya? Iya, Ustadz. Iya, itu kan bisa ditelusuri sebenarnya ya. Kalau ternyata hanya sedikit saja itu hartanya, ya yang punya suami gitu, ya tetap memang itu adalah bagian daripada waris. Maka kalau saya sih gampangnya gini aja, kan awalnya rekening bersama itu kan sebelumnya terpisah gitu kan. Ya, misalnya ibu gajian dari kantor gitu, punya uang tiba-tiba masukin setor ke rekening itu. Kan itu bisa ditelusuri, ya rekening korannya itu kan ada itu. Ya, tanggal berapa masuk uangnya, ini dipakai mana, itu harus begitu. Diupayakan. Tapi kalau ibu misalnya misalnya ada uang suami lebih sedikit ketimbang uang istrinya, ibu nggak mau repot-repot, ya udah bagi 2 aja dah gitu kan. Ya, uang suami dengan istri yang 4 tahun itu bagi 2 saja gitu. Ya, kalau seandainya ternyata ibu ridho dengan harta yang sulit untuk dibagi begitu karena nyampur tadi, ya artinya ridho kalau ada harta ibu ngikut untuk jadi warisan. Ya, nah sekarang ketika sudah ditentukan harta milik suami yang mana almarhum itu, baru dibagi warisan, ibu dapat 1/8 bagian, Bu. Ya, 1/8 bagian dari total harta milik suami. Misalnya rumah yang ibu tempatin, rumah itu punya siapa? Suami, Ustadz. Punya suami, berarti itu adalah harta warisan yang tidak cuma dimiliki sama istri doang. Ya, istri itu cuma dapat 1/8, sisanya 7/8 untuk 2 anak itu. Ya, iya, komposisinya berapa? Anak laki-laki 2/3 dikali sisa warisan, anak perempuan 1/3 kali sisa warisan. Nah, jadi itu faktanya. Kalau orang tua suami masih ada nggak ya, Ustadz? Iya, saya nggak tahu kabar nih. Apa orang tua suami masih ada? Orang tua suami masih ada nggak, Bu Anggri? Sudah tidak ada. Oh, udah nggak ada, berarti nggak ada. Berarti hanya istri dan anak-anak saja ya. Istri dan anak saja. Jadi istri yang sekarang masih berstatus sebagai istri itu mendapatkan 1/8 bagian, sisanya 7/8 milik anak-anak. Nah, jangan sampai ibu kemudian berkecil hati begini, wah ketika suami meninggal bagi warisan, saya jadi nggak tinggal lagi di rumah itu. Ya, dari awal semenjak pernikahan memang itu rumahnya bukan rumah istri, tapi rumah suami. Dan ibu harus paham bahwa dalam Islam, ya suami nggak wajib belikan rumah untuk istrinya. Yang wajib adalah menempatkan istri di mana suami bertempat tinggal. Nah, cuma yang jadi masalah bisa saja rumah suami jadi milik istri kalau ada akad hibah. Misalnya istri yang kedua, ya yang Ibu Anggri sekarang ini dikasih sama suami, ini rumah untukmu ya, gitu. Misal gitu ya. Karena kebetulan anak akad ya. Ya, artinya terjadi akad hibah. Akad hibah terjadi, kemudian surat sertifikatnya sudah pindah tangan, bahkan kalau bisa waktu itu ya dibalik nama kalau terjadi hibah gitu ya. Rumah emang nama saya, Ustadz. Oh, nama ibu ya sudah. Iya, kalau misalnya, nah itu anak yang 2 tadi sudah tinggal di mana sekarang? Anak 2 anak tiri. Sama ibu kandungnya, Ustadz. Oh gitu, berarti mungkin masing-masing itu sudah punya rumah dari suami ya. Kalau emang itu kenyataannya, gimana? Justru dulu waktu nikah itu suami itu istri pertamanya itu ini Ustadz ngehabisin harta semuanya. Jadi suami itu dari 0 waktu menikah sama saya dari 0 Ustadz karena gitu udah habis semua sama istri itu yang pertama itu Ustadz. Iya, anggaplah misalnya gini, kalau rumah itu memang secara legal formal atas nama ibu,
Dan ditambah lagi, ada tidak omongan suami bahwa ketika menamakan istri itu adalah diberikan kepada istrinya, maka Masya Allah makin kuat bahwa rumah itu adalah milik istri, bukan warisan almarhum suami. Jadi nggak perlu dibagi waris. Gitu ya Ustaz. Iya. Tapi nggak ada tertulis ya Ustaz. Ya itu tertulis, Maksudnya termasuk tertulis tuh sertifikat sudah nama ibu sebenarnya. Gitu ya Ustaz. Iya, sudah nama istri, ya. Karena kebetulan kebiasaan ya, secara kebiasaan suami kalau sudah punya 2 pos itu, ya dia akan memberikan apa namanya ya, jaminan keamanan supaya dari sono nggak ngambil kemari, dari sini nggak ngambil ke sono gitu kira-kira ya. Artinya masing-masing dicukupkan dengan nafkahnya pada waktu itu. Ya anggaplah misalnya kalaupun mau ditelusuri lewat pengadilan juga, ya yang menang adalah Bu Anggrek. Karena sertifikat nama ibu gitu kan, bukan nama suami gitu. Sementara rumah yang di sana rumah siapa itu? Rumah yang ditempatin sama 2 anak daripada suami. Rumah orang tua angkat mantan istrinya, Ustadz. Oh, rumah mantan istrinya malah ya? Gitu. Rumah orang tua angkat justrunya. Oh, malah begitu. Sama karena mantan istrinya itu anak angkat gitu. Saya juga bingung gimana gitu statusnya, Ustadz. Iya, kalau misalnya mau ditelusuri betul-betul gitu kan, ya sekarang ada nggak sirah suami, ucapan suami memberikan kepada Bu Anggrek sebagai istri rumah itu? Pada saat beli namanya tuh nama istri, apa ucapan apa tuh dari suami? Dulu sih, gimana Ustaz, sudah lama ya. Cuman bilang iya, ya udah itu rumah nama kamu gitu. Kalau nggak salah ingat kalau seperti itu kayaknya. Itu aja ya, buktinya kan memang udah nama Bu Anggrek ya. Iya Ustaz. Ya sudah, kalau saya mengacu kepada asumsi dan sebuah keyakinan, saya lebih memilih itu. Al-yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tuh nggak bisa dihilangkan dengan asumsi. Ya udah jelas nih surat sertifikatnya, nama istrinya, selesai. Gitu aja, gitu ya. Kalau kita berasumsi, ya asumsinya gini, itu kan suami yang beli terus gini. Ini lagi panjang lagi ceritanya. Ya, dengan kaidah itu bisa ditarik kesimpulan dengan melihat bukti bahwa sertifikat rumah itu ya sudah diperjelas nama istri, pada saat pembuatannya istri juga tahu. Ya, maka bisa dipastikan bahwa rumah itu milik istri sekarang. Berarti tidak perlu ada harta warisan yang harus dibagi. Ya, cuma repotnya begini kalau tuh anak untuk adanya harta gono gini, ini yang jadi masalah. Ya, kalau Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74 itu digunakan untuk jadi peluru, ya, meminta separuh bagian daripada rumah yang Bu Anggrek tempatkan sekarang. Ya, secara hukum positif itu boleh saja, tapi secara hukum syariat nggak boleh, hukumnya haram. Gitu ya Ustadz ya? Iya, nggak bisa main begitu aja. Karena Islam itu tidak mengenal yang namanya harta gono gini, kecuali tadi rumah dibangun dengan usaha bersama, dengan pembelian uang dari pasangan suami istri, sehingga muncullah ya harta-harta benda di tengah-tengah rumah tangga itu. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau dia mau nuntut juga pada akhirnya sampai kepada pengadilan bisa saja tuh. Cuman jadi masalah adalah ya sudah jadi milik seorang istri, tapi lagi-lagi dalam hukum positif kita itu ya tetap aja nanti ketemu, karena harta itu muncul selama pernikahan adanya. Ya akan terjadi tuntut menuntut, siap-siap saja gitu ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak daripada suami, anak-anak yang saleh dan salehah, dia tidak menuntut sesuatu yang bukan haknya. Ya artinya sudah deh. Saya khawatir justru sama kakaknya suami itu, Ustaz. Kemarin baru-baru ini dia cerita mau bicara soal warisan gitu, Ustaz. Jadi saya udah. Ya dia nggak ada urusannya. Kakak si suami itu adalah ahli waris yang tidak punya hak waris. Iya Ustaz. Kenapa dia nggak punya hak waris? Karena masih ada anak laki-lakinya. Ibu sampaikan saja bahwa harta suami ini, yang ini bukan, ini harta saya, ini sertifikat rumah atas nama saya. Ya, jadi suami memberikan ya nama saya ya pada waktu itu. Sudah cukup ya. Itu sudah cukup meyakinkan dan tidak bisa dipatahkan dengan asumsi. Kenapa asumsinya? Orangnya sudah wafat, mau nanya sama siapa gitu ya. Nah, ini penting pelajaran buat kita semua. Berhati-hati
dalam mengelola harta, ya jangan sampai harta itu kemudian jadi kisruh sepeninggal kita. Gitu Bu ya. Jadi nggak apa-apa, hadapi dengan baik, dengan cara-cara yang bijak, sampaikan bahwa harta suami ini yang nyampur ini sementara ini harta saya. Tapi kalau dia usil dengan menuntut adanya harta gonogini tadi, ya berarti dia telah memakan harta yang tidak halal. Ini bahaya nih, hati-hati. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih Bu Anggri atas pertanyaannya. Ini jadi pembelajaran yang menarik juga buat kita ya, para jemaah semua, terkait dengan harta waris, khususnya kejelasan dari siapa sebetulnya yang penguasa harta itu gitu, atau kalau memang pernah dihibahkan, ada syiratnya, ada balik nama suratnya, misalnya itu jauh lebih baik ya dibanding kalau misalnya tidak ada kejelasan. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Anggri dipermudah urusannya dalam hal membagi waris di antara keluarga yang ada. Baik, karena tadi ada kaitan dengan gonogini, Ustadznya ada pertanyaan tadi dari Pak Noval ini atau Ibu Ya, Noval. nggak apa-apa. Kita perjelas lagi ya. Ustadz, saya mau tanya, apabila suami meninggal, apakah ada harta gonogini dalam hukum Islam? Tadi Ustadz sempat menyebut tidak. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lebih dalam, Ustadz. Baik, soal harta ya gonogini, kita Ustadz coba ini biar semua juga mendapatkan pencerahan ya, tentang masalah harta gonogini. Ada 5 bukti dalil ya. 5 bukti dalil tidak ada harta bersama itu dipengaruhi karena sebab pernikahan. Ya, saya share dulu, Coach Idin. Udah? Ya, sudah ya. Baik. Ya, jadi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74 yang dimaksud dengan harta gonogini adalah semua harta yang diperoleh selama pernikahan. Maka dengan demikian semua harta yang diperoleh atas jeripayah suami bersama istri atau oleh suami seorang diri saja secara hukum positif dihukumi sebagai harta bersama. Ini kata hukum positif, gitu ya. Saya pernah menjelaskan begini nih Bang Noval ya. Tidak ada harta bersama dipengaruhi hanya sebab perkawinan. Ya, berpindahnya harta suami kepada istrinya itu dengan 3 jalur. Pertama, jalur nafkah, sandang, pangan. Apa yang antum kasih berupa makanan dan pakaian kepada istri jadi milik istri. Tapi ulama dalam hal ini berbeda pandangan terkait dengan masalah papan rumah. Tidak wajib suami belikan rumah untuk istrinya. Ya, hatta itu rumah didapat selama pernikahannya. Ya, justru dalam Islam itu harta suami milik suami, harta istri adalah milik istri. Gitu kan? Ya, nah ini kalau misalnya ada nafkah, ya sudah. Tapi yang jadi masalah nafkah atas rumah itu tidak menyangkut hak kepemilikan, tapi lebih kepada hak azas manfaat. Ya, hak manfaat lah gitu. Jadi seorang istri itu berhak tinggal di tempat suaminya. Gitu kan? Tapi urusan kepemilikan enggak pindah kecuali jalur kedua. Adanya hibah. Suami beli rumah, "Neng, sini Neng, udah nama Neng aja dah, nih rumah buat kamu nih. Udah namain kamu aja." Gitu ya. Maka itu hibah itu, pindah. Walaupun suami yang beli, nggak ada harta jadi bersama. Yang kedua, kalau seandainya dideklarasikan, ada sirah hibah, misalnya begini, sirah hibahnya paro-paro, "Neng, ini beli rumah, abang beli rumah, Neng, 200 meter, sarang paro-paro aja dah." Ya, walaupun namanya nama istri, tapi ada sirah semacam itu, maka di situ disebut dengan harta mustarokah atau harta musyarakah atau harta bersama karena adanya sirah hibah itu sendiri. Ya, bisa pindah tuh setengah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada akibat turunan waris. Misalnya orang tua meninggal, ada anak jadi ahli waris, itu bisa pindah. Suami wafat punya harta, istrinya masih hidup, ya udah pindah hartanya, walaupun nggak semua. Ya, istri meninggal punya harta, suami masih hidup, suami sebagai ahli waris mendapatkan warisan dari peninggalan sang istri yang meninggal dunia. Ya, nah saya akan sampaikan ada 5 bukti dalil dalam Islam tidak dikenal harta gonogini atau harta bersama karena sebab perkawinan saja. Coba kita lihat. Ya, pertama, ketika seorang menikah, laki-laki menikah dengan seorang wanita, ya,
ketika terjadi pernikahan dia kan menyerahkan mahar tuh, ya. Ini salah satu bukti bahwa harta itu masing-masing terpisah, bahwasannya mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu 100% telah menjadi milik istrinya. Bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang suami mengambil ya mas kawin mahar yang telah diberikannya kepada istrinya. Ya fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya jangan kamu mengambil kembali harta itu barang sedikit pun, kecuali apa? Ya kecuali bagaimana? Ya fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kecuali kalau istri mau ngasih tuh, misalnya lagi zaman pandemi begini nih. Ya, tabungan udah mulai nyusut, peluru udah mulai nyusut nih. Dia bilang sama bininya, "Neng, abang udah tabungan udah habis, udah boncos, Neng." Ya, terus gimana, Neng, punya simpenan kagak, Neng? Tenang aja, Bang. Abang pernah ngasih emas tuh. Ya, ada cincin 5 gram, udah pakai aja, Bang. Ya, abang jual duitnya, udah abang gunain deh buat nafkah kita hari-hari. Boleh. Maka Allah kasih ungkapan fakuluhu hani'am mari'a. Maka ambillah pemberian itu ya, pemberian yang sedap lagi baik akibatnya. Masya Allah. Jadi kalau ada suami malah justru ngambil mahar berupa mas kawin misalnya, emas, perhiasan emas yang dulu pernah dikasih kepada istrinya, dia nyolong gitu kan, dia ngambil, sama aja ngambil barang Spanyol, separuh nyolong, dibilang suami kok nyolong, dibilang nyolong suaminya. Ya, ini bukti bahwa mahar itu menjadi 100% milik istri. Nggak boleh kita sebagai suami ngambil tanpa izin. Yang kedua, wajibkan nafkah atas suami. Sekaya apapun seorang istri, suami masih wajib menafkahinya. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki nikahin janda kaya, luar biasa. Ya, Bang Jaka gitu kan, Bang Jaka jadi kaya gara-gara nikahin janda kaya gitu ya. Nih kalau ada janda kaya punya harta, suami masih wajib nafkahin dia, sekalipun itu wanita janda kaya, telanjur kaya dia lahir. 7 turunan hartanya nggak habis-habis. Tapi suami masih wajib untuk nafkahin dia. Tapi kalau seandainya ada harta bersama, harta milik bersama ketika menikah itu, ya akhirnya ada harta yang dihasilkan dari usaha milik istri si janda kaya ini, jadi harta jadi milik bersama, itu kezaliman, nggak adil dalam rumah tangga. Karena kewajiban nafkah itu adalah kewajiban atas suami kepada istrinya. Ya, ini saya singkat aja nih. Ya, bagaimana Allah perintahkan nih, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Wajib bagi suami yang mampu beri nafkah menurut kemampuan dia. Yang nggak mampu saja, wajib juga menafkahinya. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan. Suami miskin jadi mustahik, Allah kasih bagian harta zakat sebagai mustahik. Ya, karenanya dengan terima zakat itu nafkahin bininya. Nah, jadi yang mampu suami wajib nafkahin, yang nggak mampu pun juga wajib nafkahin, sekalipun bininya kaya. Coba itu. Bahkan si istri juga bisa bilang, "Bang, abang kan harusnya nafkahin saya, karena abang nggak mampu. Ini pakai bandek saya dulu nih, tapi terhitung sebagai hutang, Bang." Bisa, ya, suami bisa berhutang nafkah kepada istrinya pada saat dia menggunakan harta istri untuk menafkahi dirinya dan keluarga anak-anaknya itu. Ya, bisa saja isi istri menetapkan hutang piutang kepada suaminya. Boleh. Bisa aja misalnya suami katakanlah sudah uzur gitu, Ustadz, nggak bisa lagi bekerja, istrinya masih bekerja, ya yang menafkahi rumah tangga istrinya, itu suami mengaku itu sebagai utang lah gitu ya. Iya, begitu, hutang. Hutang. Iya, dan kalau misalnya suami sudah tidak mampu, usianya nggak produktif lagi, ya istrinya mampu bekerja, ya nanti yang bayar utangnya siapa? Anak-anaknya, gitu aja beres. Ya, jadi yang bayar anak-anaknya. Atau dia punya harta peninggalan waris, maka waris itu harus dipisahkan dulu, bayar hutang dulu sama istrinya, boleh, nggak apa-apa. Ya, nah kemudian yang berikutnya ini, ya, istri berhak mengajukan gugatan hukum atas nafkah yang tertunda.
Ini pernah terjadi di hadapan Nabi, seorang wanita namanya Hindun binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah ini ya seorang istri daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan. Ngadu beliau nih coach nih. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Ya Rasulullah, suamiku itu rada-rada pelit. Padahal dia punya harta sehingga nggak mencukupi nafkahku dan nafkah anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kira-kira dosa nggak ya Rasulullah kalau saya ngambil duitnya suami? Kan istri-istri milenial kalau datang suami nggak cium tangan lagi sekarang. Kenapa? Matanya jelalatan lihat kapan suami lepas celana itu. Ya, kira-kira suami kalau lepas celana gantungnya di mana ini? Ya, dia mau ngerogohin dompet suami, gitu. Kenapa? Nafkahnya kurang. Nah, ketika itu taruhlah misalnya nafkah bulanan 5 juta. Baru dikasih 3 juta. Keteter itu bini, gitu kan. Padahal suaminya mampu. Nah, dia tiba-tiba nyari celana digantung, celana suaminya, ada dompet suami, dibuka, ada duit 5 juta. Jangan diambil semua. Ambil tuh 2 jutanya. Makanya Nabi sampaikan, khudhi mayakfik wa waladak bil ma'ruf. Ambil secukupnya dengan cara yang ma'ruf untuk bisa mencukupi nafkahmu dan nafkah anakmu. Ya, itu satu bukti bahwa harta suami ya milik suami, harta istri milik istri, kecuali apa yang suami nafkahkan kepada istrinya. Oh, nggak ada harta bersama, bos. Ya. Yang berikutnya, suami miskin boleh terima zakat dari istrinya yang kaya. Jarang-jarang ini. Bukan dibayarin zakatnya, coach ya. Dia terima zakat dari bininya, coach. Ya Allah. Ada suami dipanggil, bang, kemari bang. Ya dipanggil lagi, nggak nyaut-nyaut. Abang, kemari. Ya. Akhirnya sampai 3 kali dipanggil, bang, kesini dong bang. Sambil jalan tergopok-gopok, ya tangannya penuh dengan sabun. Kemana sih abang dipanggil-panggil? Ya abang lagi cuci piring, neng katanya. Kasihan amat ini abang miskin, gitu ya. Sampai kayak begitu. Ini loh bang, saya panggil abang, itu kontrakan saya yang 100 pintu, udah pada mulai bayar bang. Banyak banget. Banyak banget. Dan ini sudah masuk, nisabnya sudah masuk haulnya bang. Saya mau bayar zakat investasi saya dari rumah kontrakan 100 pintu itu, ini buat abang. Nah gitu kan. Boleh. Ya, dalilnya mana? Kita lihat. Seorang wanita kaya namanya Zainab. Zainab punya suami namanya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kebetulan Ibnu Mas'ud adalah suami yang enggak berkecukupan. Nanya tuh Zainab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal yanfa'uha an tad'a sadaqataha fi zawjiha wa bani akhin laha yatama. Ya Rasulullah, kira-kira kalau ada seorang istri kaya gitu kan, boleh nggak sih membayar zakatnya kepada suaminya miskin? Qala, apa kata Nabi? Na'am, boleh, laha ajran. Ya. Ini apa namanya disebutkan ajran ya, mufradnya apa? Ajrun. Ya, musannahnya apa? Ajrani. Ya, jamaknya apa? Ujur. Gitu ya. Laha ajran, dia dapat 2 pahala, coach. Pahala pertama ajrul qarabah, dia mendapatkan pahala karena mendahulukan kerabat yang dekat. Wa ajrus sadaqah, dia mendapatkan pahala kedua dari zakat yang dia keluarin itu. Nah, jadi kalau suami miskin, istrinya kaya, nggak ketularan jadi kaya. Nggak kayak orang pengen disebut haji dalam semalam. Ya, saya bilang bagaimana Ustadz, saya pengen dipanggil haji, bisa dalam semalam, gimana caranya? Kawinin jandanya Pak Haji. Ya, Pak Haji meninggal, ninggalin Bu Haji, lo kawinin tuh Bu Haji. Ya, cuma bedanya orang dipanggil haji naik haji, dia naikin Bu Haji gitu ya. Nah, jadi ya nggak begitu harta itu. Yang kaya bininya, yang miskin suaminya, kagak ngembet-ngembet udah. Ya, kagak ketularan jadi kaya gitu kan. Ya, karena memang ini buktinya suami miskin boleh terima zakat dari istrinya yang kaya. Kenapa kok suami miskin boleh terima zakat? Karena istri nggak wajib nafkahin dia. Kalau ada orang yang menjadi tanggungan nafkah, nggak boleh terima zakat. Istri nggak boleh terima zakat suami. Orang tua nggak boleh kita kasih zakat. Kenapa? Karena mereka orang yang wajib kita nafkahin. Jelas ya?
Iya. Nah, ini yang keempat. Yang terakhir ini qat'i, adanya hukum waris antara suami istri. Surat An-Nisa ayat 12. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Bagi suami dapat setengah dari harta yang tinggalkan oleh istrimu kalau istrimu nggak punya anak. Yang meninggal istri nih, ya bukan suami, yang meninggal istri. Ketika istrimu punya anak, kau dapat 1/4. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istrimu dapat 1/4 kalau kamu meninggal, suami meninggal, nggak punya anak. Tapi kalau kita punya anak, suami, ya si istri dapat berapa? 1/8 as-sumun. Falahunna as-sumun. Ya mereka dapat 1/8. Mereka itu siapa? Istri-istri kalau istri lebih daripada 1, ya mereka berserikat terhadap yang 1/8 itu. Ada 2, 1/8 bagi 2, ada 3, 1/8 bagi 3. Nah ini jelas ya, bahwa tidak ada harta bersama dengan sebab pernikahan saja. Ya, nggak ada itu. Jadi kalau antum dari Bang Novel tanya, gimana harta gono gini? Ini faktanya, ya kan? Hukum syariat murni itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, nah, terjadi kisruh pada akhirnya sekarang kita rasain. Ada orang bercerai, minta gono gini. Ada orang mau bagi warisan, suaminya meninggal, parok dulu setengah, jadi harta gono gininya. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Pada akhirnya nggak selesai-selesai, dan bahkan si ibu bisa memakan harta anak yatimnya sendiri kalau bagi warisannya parok dulu setengah gono gini. Ini masalah. Kecuali kasusnya apa? Emang udah dikasih separuh. Memang beli rumah tuh pakai duit berdua. Memang beli mobil tuh patungan. Baru ini yang namanya dipisahkan hartanya jadi harta musyarakah atau mustarokah. Atau suami istri kerja bareng. Nah, itu bisa juga kan Ustaz. Iya, bareng masih kerja bareng tuh begini. Dia bekerja di satu tempat. Misalnya dagang. Dagang, ya. Ya, kalaupun nggak ke pasar, dagang online. Ya, suami yang punya dananya, yang dagangin bininya. Dia dagang tuh misro online. Wah, combro online. Misro itu apa? Misro itu singkatan, Coach. Tahu nggak misro? Amis di jero. Kalau bahasa Sunda gitu. Jadi kalau misro digigit manis, amis di jero. Kalau combro apa? Oncom di jero. Oncom di jero. Jadi kalau makan ada oncomnya di jero. Makanya namanya combro gitu ya. Nah ini kita ada, kalau Bang Cambra nggak ada hubungannya sama combro gitu ya. Nyalain lagi. Bang Cambra benar-benar hadir di sana. Ada, ya, itu nggak ada hubungannya dengan combro ya. Bang Cambra itu nama orang. Jadi taruhlah misalnya si istri ini menjalankan usaha itu. Hasilnya tiap bulan itu jadi milik berdua. Ya, satu ketika meninggal dunia, dari harta hasil usaha bersama tadi itu 50%. Jadi kalau usaha bersama dibagi dulu ya Ustaz ya, karena dua-duanya punya peran gitu ya. Betul, punya usaha lah, punya saham. Ya misalnya gini, suami dagang, istri jagain warungnya. Setiap bulan dapat untung, istri nggak digaji karena bukan karyawan. Artinya uang itu disimpan saja dalam bentuk untung-untung bersih lah gitu ya. Maka kepemilikannya berdua. Ya, kepemilikannya jadi berdua, disebut dengan harta mustarokah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab buat Mbak Noval ya soal harta gono gini dari sudut pandang Islam seperti apa. Baik, Ustadz, di Facebook juga ada yang nanya lagi nih Ustadz. Ya, ini silakan, kaitannya tadi sedikit kembali ke anak angkat nih Ustadz. Ya, gimana? Assalamualaikum Ustadz. Kalau orang tuanya tidak punya anak tapi mengangkat anak angkat tersebut, apakah akan mendapat hak waris? Ini jawabannya tadi udah tidak ya Ustadz ya. Ya. Kemudian apakah orang tua angkat dapat memberikan wasiat untuk mendapatkan semacam warisan kepada si anak tersebut? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, kalau seandainya orang tua tadi meninggal dunia, hak warisnya akan diberikan kepada siapa kalau tidak punya anak dan hanya ada istri saja? Ya, asumsinya istri saja nih, berarti nggak ada orang tua, nggak ada keluarga yang lain. Asumsinya gitulah Ustaz. Baik. Sebelum dijawab, kita saksikan dulu nih iklan yang lewat dulu nih. Oh iya, silakan Ustaz. Karena sudah hampir 9:30 ini gitu ya. Oh iya. Jadi silakan Coach disampaikan. Ya, jadi tadi
pertanyaannya begitu Ustaz ya. Jadi apakah seorang tua yang mengangkat anak itu, apakah anaknya, ini satu-satu aja saya tanyakan deh, apakah anak angkat bisa mendapatkan hak waris melalui wasiat? Gitu. Karena Ya, kalau hak waris kan jelas tidak ya, karena dia anak angkat. baik. Apakah bisa dengan wasiat atau ada cara-cara lain mungkin yang lebih bisa Ya, ini disarankan? maksud Ana itu antum menyampaikan yang mau lewat dulu, coach. Oh, maaf Ustadz. Ya, Baik, ini ya melestarikan ilmu yang hampir punah ini ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, terima kasih banyak sudah hadir di dalam acara kita setiap Rabu malam untuk melakukan konsultasi online dan juga kajian terkait dengan ilmu waris. Jika ada yang ingin memberikan infak untuk disampaikan pada Ustadz Ibnu Rahman, dapat menyampaikannya kepada saya melalui rekening saya di BNI Syariah. Insya Allah semuanya nanti akan saya serahkan kepada Ustadz untuk ya melestarikan ilmu yang hampir punah inilah, kita anggap begitu. Jadi itu ya Ustadz ya, yang terkait dengan hal ini. Jadi untuk para jemaah terima kasih. Semoga infak yang diberikan bisa menjadi amal ibadah buat kita dan diberikan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, baik, saya jawab ya. Oke, baik, anak angkat itu dia bukan ahli waris karena tidak ada sebab mewarisinya. Ya. Karena sebab mewarisi itu satu pernikahan, yang kedua adalah adanya hubungan kekerabatan, nasab atau hubungan darah gitu ya. Anak angkat itu apalagi lebih-lebih daripada keluarga luar, artinya orang lain lah. Ya. Tapi kadang-kala ada anak angkat, disebut anak angkat itu kadang ponakannya gitu ya. Maka yang dilihat adalah apakah keponakan itu termasuk ahli waris atau bukan. Ya. Misalnya keponakan laki-laki dari saudara laki itu jelas ahli waris. Ya. Tapi anggaplah anak angkat ini dari luar keluarga itu. Ya. Artinya dia bukan ahli waris. Nah sekarang bagaimana? Apakah bisa orang tua angkatnya berwasiat? Boleh. Tapi wasiatnya bukan diikutkan menjadi bagian waris. Justru dia terpisah dari bagian waris. Ya maksimal berapa daripada harta yang diwasiatkan? Hanya sepertiga saja. Jadi kalau orang tua angkat mau ngasih wasiat kepada anak angkatnya, ya maka wasiat ini yang disebut dengan autiyah, ya harta yang mau dilimpahkan setelah yang punya harta wafat kepada orang yang bukan termasuk ahli waris dalam bentuk wasiat, itu maksimal sepertiga saja. Ya. Atau hibah ini berlangsung tunai. Ngasihnya langsung. Hari itu ngomong ada serah terima, jangan nunggu yang punya harta wafat. Kalau hibah boleh juga anak angkat dapat hibah dari orang tua angkatnya. Ya, dapat wasiat maksimal sepertiga, kalau hibah bebas. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kalau mau dikasih semua juga boleh, Ustadz ya. Boleh, secara hukum fikih itu boleh. Ya, cuma memang kadang-kala si orang tua angkatnya ini kudu cerdas juga. Dia harus punya adab sama kerabat yang kan ada istrinya. Nah, apalagi tadi ada istrinya. Iya. Ya, karena dia juga masih membutuhkan harta itu. Kalau dikasih semua, gimana kewajiban suami kepada istrinya jadi masalah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih yang saya lupa. Yang ketiga apa tadi itu? Nah, kalau misal kalau orang tua tadi meninggal ya, hak warisnya itu mana gitu ya? Ya, kan yang ada cuma istri saja. Bagaimana tuh, Ustaz? Ya. Jadi istri mendapatkan 1/4 bagian karena suami meninggal dunia tak punya keturunan dia. Ya. Nah, sekarang masalahnya ya namanya juga nanya ya. Kan nanya kan boleh-boleh aja dong. Misalnya meninggal kagak ada siapa-siapa lagi, Ustaz. Ya. Nah, ini kalau nggak ada siapa-siapa lagi, maksudnya bagaimana? Ada kerabat yang ahli waris tidak ada, ya. Ada kerabat yang non ahli waris ada, misalnya gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan hukum membagikan harta ketika si fulan ini nggak punya ahli waris. Misalnya hanya istri saja. Istri nggak bisa ditambah tuh. Dapat 1/8 ya atau 1/4 bagian tergantung si suami yang meninggal punya anak atau tidak. Nah, sisanya nggak punya anak, punya ya anak angkat doang kan. Ya, nah sisanya gitu kan. Nah, sisanya itu kemana kan gitu. Iya. Ya. Nah, ini sisanya ketika dia nggak punya ahli waris lain, coba telusuri ada nggak kerabat yang bukan ahli waris. Siapa sih contoh kerabat yang bukan ahli waris? Keturunan daripada anak perempuan pasti nggak ada, karena cucu dari anak perempuan orang nggak punya anak gitu ya. Iya, dia nggak punya. Ada misalnya lagi keponakan perempuan, ya keponakan perempuan bukan ahli waris kita. Ya, perempuan dari saudara laki-laki berarti. Ya semua dari saudara laki-laki maupun perempuan. Oh. Ya bukan ahli waris, atau keponakan laki dari saudara perempuannya itu bukan ahli waris tuh. Oh iya, yang bukan ahli waris bukan ahli waris ya. Ya. Kemudian lagi
macam-macam lah, ada hubungan kerabatan yang tidak termasuk sebagai ahli waris, misalnya paman atau bibi daripada jalur ibunya. Ya, paman atau bibi daripada jalur ibu kan bukan ahli waris tuh. Ya. Atau bibi, saudara perempuan ayahnya. Makanya kaitannya sama waris ini sebenarnya harus komplit ya, tapi nggak apa-apa nih, kan beliau yang nanya, jadi punya hak. Anggaplah nggak ada, maka harta yang tadi itu lihat dulu ada nggak kerabat yang non ahli waris. Kalau nggak ada kerabat yang non ahli waris, nggak ada, itu dilimpahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal negara. Misalnya sekarang itu anggaplah Bazis gitu ya. Badan Amil Zakat, Infak dan Sodakoh gitu ya. Misalnya ke situ, atau secara pribadi kita serahkan menjadi wakaf milik kaum muslimin. Tapi ternyata di samping kaum muslimin ada orang yang dia kaum muslimin juga asalnya, tapi menjadi bagian daripada si keluarga ini. Siapa? Anak angkat. Ya, boleh aja tuh dibagi dua, yang 2/3 itu kasih anak angkatnya mungkin 1/3, yang 1/3 lagi kasih menjadi milik kaum muslimin kalau seandainya suami emang tinggal sebatang kara gitu ya. Kalalah. Ya. Artinya kalalah. Kalau disebut kalalah dia nggak punya saudara. Udah sama sekali nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Tapi memang jarang terjadi, makanya ya nggak apa-apa juga, namanya juga contoh kasus. Ada Ustadz. Saya punya sahabat Ustadz yang keluarganya meninggal semua waktu tersapu oleh tsunami Aceh. Iya. Dia sebatang kara udah. Iya, tapi cabang-cabang yang lain masih ada. Seluruhnya tak ada lagi Ustaz. Kalau ditinggal di situ udah habis. Habis, hanya dia aja yang selamat satu-satunya. Ya, berdua sama ibunya, tapi ibunya juga. Iya, berarti masih ada ininya dong. Ya. Masih ada istrinya ada, sekarang ada anaknya, tapi maksudnya keluarga-keluarga lain udah tak ada lagi. Oh, nggak ada lagi ya, kecuali dia sendiri ya. Iya. Habis tersapu. Ya, berarti kalau dia nanti wafat, ya ahli waris yang ada anak, ada istri. Ada istri ya, cuman itu aja. Iya, berarti kan masih ada kan, nggak hilang semua gitu ya. Kalau yang kalalah sama sekali gimana Ustaz? Sama sekali nggak ada, sama sekali itu nggak mungkin, tapi mungkin aja Ustaz. Iya, kejadian misalnya bapaknya anak tunggal gitu ya. Iya. Kemudian anak yang ini almarhum juga anak tunggal juga, bisa aja kejadian. Tapi kan ada pencabangan. Ada pencabangan gitu. Kalau misalnya kerabat ahli waris nggak ada, ya sudah. Ada sebagian ulama, dan itu juga memang terpecah menjadi dua pendapat ya. Ada pendapat yang lebih berhak kaum muslimin, ya, bukan kerabat yang non ahli waris tadi. Tapi ada mengatakan ini kerabat yang non ahli waris itu yang berhak mendapatkan harta itu, tapi dibaginya tidak berdasarkan perhitungan waris. Bagi rata aja boleh. Gitu ya, jadi buat mereka yang meninggal dunia tak punya ahli waris tapi meninggalkan harta, istri ya udah seperempat tetap saja pada bagian yang seperempat itu ya. Nah sisanya itu kalau ada kerabat yang ahli waris udah serahkan pada mereka. Jadi menjawab pertanyaan tadi, siasat untuk memberikan memberikan wasiat diperbolehkan dengan catatan tidak lebih dari 1/3 gitu ya, Ustaz ya. Kalau hibah boleh bebas. Nah, kalau hibah boleh bebas gitu. Iya. Baik, mudah-mudahan terjawab buat kawan yang bertanya di Facebook tadi. Iya. Kemudian ini Bang Chandra nih Ustaz nanya. Ini mohon maaf. Gimana Bang Chandra? Assalamualaikum. Jika keluarga tanpa anak dan hanya istri yang bekerja, saat meninggal nanti warisannya jatuh kepada siapa? Waalaikumsalam. Iya, kita harus menelusuri. Artinya gini. Kan seorang wanita ada kan nggak mungkin lahir dari kedebong pisang, ada emaknya gitu, emaknya punya saudare, dia punya babenya ada saudare. Nah, ini harus diperjelas. Jadi misalnya ya kasus kalau ada keluarga tanpa anak, misalnya suami istri nggak punya anak, tapi yang kerja cuma bininya doang. Tapi sekalipun bini yang kerja, suami walaupun nggak kerja, masya Allah coach, ya. Perusahaan di mana-mana ini nggak kerja orang yang punya gitu kan. Ya kontrakannya banyak, gitu kan, mobil rentalnya. Modalnya saham punya saham di mana-mana. Dia punya saham di mana-mana. Jadi walaupun kencang-kencang, ada orang yang ini coach, jalan satu langkah duit, mundur duit, kanan selangkah duit, kiri selangkah duit, diemnya saja duit nyamperin. Siapa kira-kira? Juragan kos-kosan. Oh, juragan kos-kosan. Iya dong, satu langkah kamar yang satu, ditagih duitnya. Mundur kamar yang satu lagi, tagih duit. Kanan kiri kamar satu-satu, dapat duit. Bahkan duduknya sejuragan kosan, ada yang ngekos bayar gitu kan.
Cita-cita aneh itu jadi juragan Ya, kosan. cita-cita juragan kosan ya. Ya mudah-mudahan Doain Allah Ustaz. ijabah lah, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Di juragan kos-kosan ini, Masya Allah ya. Amin. Nah, jadi kalau ada seorang meninggal dunia, misalnya tadi ada keluarga, saya nggak tahu yang meninggal ini siapa gitu, apakah suaminya atau istrinya di Bang Chandra nih. Halo, Ya Ustaz. kalau misalnya Ya, suami, silakan, berarti Bang Chandra. coba gimana Bang Chandra ini? Mungkin nongol dulu sekalian, jadi lama enggak Nah, ini di dia. kantor nih. Iya, kelihatan. Gimana Bang? Jadi gini, Tat, misalnya nih, ini kan suami istri yang bekerja, istrinya saja, tapi si istri ini dulu punya ibu saja, tapi ibunya udah meninggal juga. Ya, Dia kebetulan anak tunggal. Nah, sedangkan suaminya punya saudara banyak. Ya. Nah, Terus? itu, nah kalau si istri ini kan saudaranya hanya sepupu aja gitu. Maksudnya yang dari kandung udah nggak ada. Tapi suaminya masih ada gitu ya? Nah, misalnya nanti nggak ada semua gitu, itu larinya ke siapa itu? Apakah ke saudara suaminya atau ke mana itu? Karena kan yang bekerja memang istrinya saja gitu. Iya. Ini kan untuk jadi gini ya. aja. Seorang meninggal dunia itu bukan bicara kerja atau nggak kerja, tapi dia punya harta apa enggak gitu loh. Bisa saja dia tinggal di rumahnya suami, yang kerja emang bini gitu kan. Tidak lantas kemudian si isi kerja, muntah-muntah kerja atau rumah jadi miliknya, enggak. Artinya yang kita telusuri adalah pada saat suami meninggal punya harta enggak. Nah, pada saat istri meninggal punya harta tidak, kan gitu. Walaupun ini kasusnya maksudnya gini, kan mereka keluarga dari nol kan. Ya. Terus kebetulan memang yang bekerja istrinya, berarti kan otomatis sebetulnya beli apapun tuh ya dari hasil istrinya kan gitu. Nah sekarang rumahnya punya siapa? Karena ya kalau ngomong yang beli ya istrinya. Oh ya sudah. Dari hasil istrinya, hanya namanya ke nama siapa yang kita nggak tahu. Apakah pakai nama suami atau pakai sama istri, tapi kan ya makanya tinggal ini. Pada saat suami wafat, anggaplah misalnya rumah punya istri, bande-bande punya istri di situ, karena kebetulan yang menghasilkan uang adalah istrinya. Ya kalau nggak pernah dihibahkan dari istri kepada suaminya, suami wafat nggak punya bande dia, nggak punya harta warisan. Jadi nggak ada yang diwarisi, nggak ada. Tapi ketika istri meninggal dunia, ada warisannya. Nah, ini kepada siapa? Nah, saya mau perlihatkan nih skema tentang masalah waris, ya. Skema tentang masalah waris ini supaya antum bisa tergambarkan satu situasi tentang hubungan kerabatan itu siapa saja gitu kira-kira ya. Nanti antum bisa pahami kira-kira di antara ahli waris yang ada itu siapa nih. Kalau nggak ada semua kemana nih hartanya gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kelihatan nggak Bang Chandra nih? Kelihatan nggak Bang Chandra? Kelihatan. Ini yang meninggal nih, anggaplah istri meninggal ya. Suaminya udah kagak ada dah, gitu kan. Anak kagak ada, gitu. Ya jalur yang sejajar, saudara, ya antum bilang tadi kagak ada. Ya kalau semuanya ini nggak ada, berarti dia tidak punya ahli waris. Ya kalau semuanya nggak ada nih, makanya antum coba sebutin kira-kira di sini yang masih ada dalam contoh kasus antum tadi itu siapa? Ada nggak yang kira-kira masih ada pada saat istri meninggal? Anak udah pasti nggak ada dah. Suami udah pasti meninggal duluan misalnya. Dia punya harta nih. Saudaranya masih ada nggak? Bang Chandra? Karena ini anak tunggal toh. Baik, kalau anak tunggal berarti anggap saudara nggak ada ya? Iya. Oke, saudara nggak ada. Ayahnya pun juga meninggal juga? Iya, ini enggak. Kakek neneknya udah duluan juga pasti ya? Iya. Ibunya juga. Nah, sekarang pertanyaannya, paman saudaranya si ayah masih ada nggak? Nah itu yang karena ini kan kasusnya kan sudah lama si ibunya pewaris ini kan pisah ya, udah dari pewaris masih kecil lah bisa dibilang gitu. Nggak ada masalah kalau si ibu itu nggak diurusin karena kalau ibunya sudah wafat, ya neneknya sudah wafat, saudara-saudara ibu, paman atau bibi dari ibu itu bukan ahli waris. Yang saya tanyakan tuh dari pihak ayah. Ayah ini punya saudara laki-laki nggak? Sudah nggak ketahuan juga karena nggak sudah pisah lama dan ikut ibunya kan. Baik, itu harus ditelusuri dulu Pak. Antum harus menelusuri dulu, nggak bisa begitu saja. Harus ada investigasi untuk menelusuri siapa ahli warisnya. Jangan sampai kita membagi harta
yang ternyata bukan hak kita. Makanya telusuri, jangan cuma sekedar udah bercerai lama, ya cari di mana, masa nggak ketemu. Ya, ayahnya siapa, saudara ayahnya masih ada tidak, kalau udah meninggal juga anaknya paman, sepupu laki-laki dari saudara laki-lakinya ayahnya tuh. Ada nggak kira-kira? Kalau sepupunya ada, maka hartanya dia diambil buat sepupunya semua. Dari pihak ayah ya? Iya, maksudnya dari pihak apa namanya pamannya ayahnya si almarhumah. Nggak ada saudaranya si suami, nggak ada urusan. Karena yang namanya hubungan sebab mewarisi dari jalur nasab si mayit itu sendiri. Jalur ukhuwah, ada jalur faro, ada jalur usul ke atas gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya yang saya sebutkan di sini nggak ada semua, berarti si istri meninggal dunia tak punya ahli waris dia. Ya, kalau nggak punya ahli waris, nah kemana hartanya? Ya, ada yang menyebutkan hartanya berikan kepada Baitul Mal atau kepada kerabat yang bukan ahli waris. Ya, kalau misalnya kita pengen hartanya si mayit, kita wakafin aja dah. Untuk bangun masjid boleh kalau ahli warisnya kagak ada atau kerabatnya nggak ada juga, gitu kan. Jadi antum harus pastikan betul bahwa si wanita ini meninggal dunia sudah memang tak ada lagi keluarganya. Gelap gitu ya. Tapi dasarnya gelap itu karena adanya penelitian, penelusuran dulu. Jangan cuma berasumsi. Ya, karena kematian itu harus jelas, nggak bisa kan asal orang itu hidup. Ya, asal orang itu hidup kita tahu dia punya ayah, dia punya paman, asalnya gitu kan. Nggak bisa kita bilang mati kecuali pastikan bahwa mereka sudah meninggal dunia. Paling udah mati Ustadz, nggak bisa. Masa mati paling-paling nggak bisa. Ya, palingan Ustadz, palingan nggak bisa. Ya, harus diperjelas kedudukannya. Kayaknya sih gitu. Iya, kayak kalau Buta bilang naga-naganya gitu. Naga-naganya sih udah mati gitu ya, jangan begitu. Itu tadi kalau misalnya ya walaupun yang mempunyai penghasilan tuh istri, tapi terus setiap beli rumah misalnya gitu tuh atas nama suami gitu, berarti hartanya suami tuh, Dok. Ya, itu masalah gitu kan. Jadi kewajiban menyediakan tempat tinggal itu kan suami ya, asalnya itu ya. Nah, ketika istri membelikan itu, makanya faktanya bagaimana? Diperjelas dulu. Antum bilang meninggal dua-duanya itu kecelakaan bareng-bareng. Kalau wafatnya salah satunya, nah maka orang yang hidup bisa menjadi saksi. Ini harta siapa sih sebenarnya? Oh enggak bang, nih harta bini gua, kata lakinya nih. Ini mah cuma buat gampang ngurusin apa namanya? Ngurusin pajak rumah dan lain sebagainya. Cuma gitu doang. Maka dia bukan sebagai pemilik. Ya, karena kejelasan itu. Gitu kira-kira. Ya, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan lanjut, Coach. Masih ada satu lagi kayaknya. Ya, kelihatannya masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri hari ini, Ustaz, dari Pak Hakim. Ya, Bang Hakim di tetangga Ustadz nih. Ya. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum, izin bertanya, status waris istri saat suaminya meninggal dan masih dalam masa iddah talak raj'i, terima kasih. Gimana statusnya Ustadz? Ya, jadi memang suami meninggal. Ya, hukum asalnya sebab mewarisi karena pernikahan bisa rusak itu akibat adanya perceraian. Tapi dalam hal ini ulama memisahkan tuh. Yang disebut dengan at-talaq raj'i adalah talak 1, talak 2. Ya. Di mana suami masih punya hak merujuknya. Kalau bicara hak rujuk, suami mau balikan, istri nggak boleh nolak sebenarnya. Ya. Atau hak suami, istri boleh nolak pada saat masa iddahnya udah habis. Kata lakinya, Neng, abang nyesel Neng, nyerahin lu. Ya nggak bisa bang, udah lewat masa iddah, ayo mau nikah sama tetangga sebelah aja dah. DL bang, derita lo katanya. Siapa suruh lu nyerahin gua katanya gini ya. Jadi kalau masa iddah berarti si suami punya hak merujuknya. Pada saat meninggal, nggak cuma suami loh, istri yang meninggal dunia pada saat ada talak raj'i itu dia punya harta, suaminya dapat. Mantan suami masih masa iddah. Atau suaminya wafat, istrinya dapat masih masa iddah itu. Ya. Jadi masa iddah kenapa kok bisa dapat? Karena masih ada hak untuk merujuknya. Berapa lama masa iddahnya itu, Ustaz? Salah satu kuru, ya 3 kali suci. 3 kali suci itu karena kadang-kala kan siklus wanita menstruasi berbeda-beda. Kalau laki-laki? Laki-laki nggak ada bang. Apa mau dilihat apa? Dia nggak menstruasi.
Ngitungnya gimana masa iddahnya? Sama? Masa iddah itu hanya berlaku kepada wanita. Oh. Kalau laki-laki Kalau nggak yang ada masa sebaliknya, iddahnya karena nggak menstruasi. kalau yang meninggal istrinya tadi Ustadz bilang suaminya udah mentalak juga masih bisa dapat kalau masih dalam masa iddah. Iya, artinya mengacu kepada masa iddah istri karena Oke, hak rujuk suami. salah paham. Iya, jangan dibulak-balik, jangan Iya. terbalik gitu ya. Jadi Ada karena suami lemot tadi, lemot. menceraikan istri Iya, itu punya masa iddah. Iya. Hikmah dari masa iddah itu apa? Kalau ada anak yang jadi, ya artinya akhirnya bisa menjadi. dinisbahkan kepada si suami ini kan gitu. Iya. Nah jadi kecuali ada tolak bain itu. Tolak bain itu ya talak 3. Langsung ya. Ya talak 3 ya bukan langsung, itu ada 3 marhalah. Talak 1, talak 2, talak 3. Nggak bisa langsung talak 3, nggak bisa. Nggak bisa ya Ustaz. Ya ada 3 marhalah, ada 3 tahapan lah gitu ya. Nah salah satunya adalah yang talak 3 itu suami sudah nggak punya hak rujuk lagi. Maka pada saat salah satu orang meninggal dunia tidak ada hak saling mewarisi. Gitu kira-kira gitu. Nah, jadi yang disebut dengan tolak roja'i, talak 1, talak 2 selama masa iddah, salah satu suami istri ini wafat, walaupun sudah terjadi perceraian dalam masa iddah, maka yang hidup dapat warisan. Alhamdulillah. Ya, Allah alam. Walau alam bisa. Mudah-mudahan terjawab buat Bang Hakim di Karet Kuningan. Kelihatannya pertanyaan sudah habis nih Ustadz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, tapi kelihatannya udah 9:30 malam juga, Ustaz, udah terlalu malam juga. Sudah malam ya. Malam. Jadi kesimpulan kita hari ini ada beberapa yang bisa saya mungkin bisa sampaikan. Ya. Pertama tadi adalah terkait dengan nasab. Jadi waris itu memang harus dilihat nasabnya yang jelas. Jadi ada yang terkait dengan pernikahan dan ada juga karena persaudaraan ya, ukhuwah. Dan dari situlah baru dilihat siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan waris dari seseorang. Kemudian hal-hal yang tadi dipertanyakan, ada yang terkait dengan harta gonogini, tidak ada di dalam Islam mengenai harta gonogini. Kewajiban suami menafkahi istri walaupun suaminya miskin, bangsai, istilahnya kalau orang Minang bilang bansai gitu Ustaz. Apa namanya ya, itu tetap belangsak gitu, tetap dia punya kewajiban untuk menafkahi istri. Bahkan ekstrimnya bisa menerima zakat dari istri jika istrinya adalah orang yang kaya. Jadi itu dari 5 hal tadi sudah disampaikan Ustadz. Dalilnya menunjukkan bahwa tidak ada harta gonogini dalam Islam. Nah, kalau misalnya ingin lebih memperjelas lagi, nanti bisa di dalam pertemuan berikutnya kita bisa bertanya, karena memang cukup banyak suka ada pertanyaan, bahkan di keluarga saya juga ada pertanyaan-pertanyaan ini karena ada rumah mau dijual, nanti macam mana pembagiannya, di situ dulu ada harta dari istri, dari suami, begini dan seterusnya. Nah, tapi penjelasan Ustadz tadi menurut saya cukup menjelaskan bahwa pada dasarnya walau seandainya tidak pernah dihibahkan atau tidak pernah diserahkan kepada istri, maka itu adalah harta suami. Walaupun itu nafkahnya tadi bercampur misalnya, atau sudah ada ikut dari harta istri yang bekerja dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita hari ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Sekali lagi kami tidak bosan-bosan menyampaikan setiap hari Rabu malam jam 19.30. Sebetulnya karena di Jakarta sekarang waktu Isya adalah 19.26, jadi kelihatannya untuk Rabu-Rabu berikut kita memulainya jam 8 ini, Ustaz. Nanti sampai kelihatan nanti kita perbaiki dulu brosur kita supaya nanti orang tahu kita jam 8, karena tidak mungkin kita bisa memulai 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta karena sama-sama sholat Isya dulu. Jadi sepakati mungkin jam 8 kita mulai. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaah sekalian yang sudah memberikan nafkah sampai infak kepada kita tadi. Nanti insya Allah akan saya serahkan kepada Ustadz Nur Rahman Al-Bukhari. Silahkan ditutup Ustadz. Baik, banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf pada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Andri. Semoga Allah kasih kemudahan untuk antum sekeluarga. Amin. Buat Ustadz juga. Dan ayah, ibu, keluarga sehat semua insyaallah. Ustadz juga ya sehat-sehat ya Ustadz. Amin. Terima kasih Ustadz.
Anda pamit ya. Silakan Barakallah. Ustaz. Ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan jika ada yang ingin segera meninggalkan sesi ini, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Coach. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat. Sama-sama.